Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Di ruang tamu hotel lantai paling atas hotel, Giselle dan Alex bertanggung jawab untuk menyambut pembeli, sementara Elisa berdiri dan tersenyum dengan wajahnya yang kaku. Dia menyembunyikan ini dari keluarga Kusuma. Lagi pula, dia tidak terlalu bagus. Jika Roy tahu dia akan diusir dari keluarga Kusuma dengan marah. Tetapi dibandingkan dengan Roy, Elisa bahkan lebih takut pada Giselle saat ini. Jika Giselle mengeluarkan hal-hal buruknya, dia akan kehilangan segalanya. Banyak pembeli berdatangan satu persatu. Beberapa dari mereka lebih tua dari Elisa. Mereka adalah pengusaha kaya yang telah menikah beberapa kali. Namun, meskipun mereka sudah tua, mereka sangat kuat secara finansial, jadi lelang ini juga bisa dihindari. Nyonya Elisa, mengapa tidak melihat Nona Lani keluar? Seorang lelaki gemuk bertanya. Nama lelaki itu adalah Barley, anak kelima perusahaan berlian terkenal di kota. Barley tidak tertarik pada proyek Gunung Parayaman. Alasan mengapa ia datang adalah untuk mendapatkan Lani. Elisa terdiam. Dia ingin berbicara, tetapi Giselle tersenyum dan berkata, Tuan Barley, Lani pemalu. Dia tidak cocok untuk datang ke sini. Jika kamu ingin melihatnya, pada saat lelang itu, kamu berteriak lebih banyak ke depannya maka kamu akan melihatnya setiap hari. Hei, bagaimana aku mendengar bahwa Nona Lani dan Nyonya Elisa sedang bertengkar? Nyonya Elisa yang menganjurkan hal ini. Nona Lani tidak setuju. Barley tersenyum dan berkata, yang bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan tidak ada yang idiot. Jadi mereka juga tahu situasi Elisa dan Lani. Lelang malam pertama Lani adalah ulah ibunya. Semua orang sudah membayar, jika tidak mendapatkannya. Bukankah ini lelucon? Tuan Barley, lihat apa yang kamu katakan. Lani sedikit canggung dengan ibunya. Tetapi bagaimanapun, mereka adalah ibu dan anak. Setelah 2 hari, Lani pasti kembali. Giselle menjelaskan sambil tersenyum. Sebelum pelelangan, dia sudah berpikir bagaimana berurusan dengan pembeli ini. Sepertinya kamu tidak mengerti apa yang kumaksud. Maksudku, jika aku benar-benar mendapat malam pertama Nona Lani, apakah dia sendiri akan setuju? Dan suami Nona Lani, keduanya belum bercerai. Barley melanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan ini juga menanyakan pendapat sebagian besar pembeli. Tuan Barley, kamu sudah banyak berpikir. Karena kita berani melelang malam pertama Lani, maka kita memiliki solusi yang sempurna. Kita tidak bicara yang lain, Lani sendiri. Dia pasti akan setuju pada saat itu. Mengenai suaminya, semua orang harusnya sudah tahu. Jika dia tahu bahwa semua orang di sini berpartisipasi dalam pelelangan, dia mungkin akan mengambil inisiatif untuk mengirim Lani. Giselle berkata dengan tergesa-gesa. Ya, benar juga. Semua orang menganggukkan kepala. Mereka semua membaca artikel Perjalanan Menantu Miskin. Mereka mengenal Morphy dengan sangat baik melalui koran itu. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah Lani sendiri. Tetapi Giselle sangat yakin, mereka juga menenangkan pikiran mereka. Jika Giselle berani melanggar kontrak, beberapa dari mereka memiliki cara untuk membuat keluarga Kusuma membayar harganya. Setidaknya Elisa tidak akan hidup dalam kedamaian seumur hidupnya. Oke, jadi tidak menunda waktu semua bos lagi. Lelang ini secara resmi akan dimulai. Giselle tersenyum. Semua orang telah melihat foto-foto Lani. Selama kuliah, selalu menjadi bunga sekolah. Belum lagi, di daerah ini, Lani jelas merupakan salah satu wanita tercantik. Setidaknya menikahinya, para bos akan lebih bagus dinilai.
Selain itu, semua orang juga tahu bahwa Lani sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek Gunung Parayaman. Nilai proyek Gunung Parayaman tidak perlu aku katakan lagi. Jadi menikahi Lani setara dengan menikahi pohon beruang. Tidak ada yang membantah kata ini kan? Giselle bertanya sambil tersenyum. Haha, tidak ada yang membantah. Apa yang Nyonya katakan adalah benar, Nona Lani memang harta karun. Ya, bahkan jika Nona Lani bukan orang yang bertanggung jawab atas proyek Gunung Parayaman, aku bersedia menikahinya juga. Siapa yang bisa menikahi Nona Lani, pastilah beruntung sekali. Mendengar komentar dari hadirin, Giselle merasa lebih percaya diri. Namun, Giselle tidak merasa bangga, tetapi malah menghela nafas, berpura-pura menyesal. Tapi Lani, dia baik, hanya satu saja agak buruk. Mengapa Nyonya mengatakan ini? Nona Lani buruk di mana? Kenapa aku tidak tahu? Ah, kamu bos tidak tahu. Lani, anak ini, dia menderita. Dia tidak nyaman dengan orang lain. Seorang gadis sebaik dia seharusnya menemukan orang-orang seperti kamu untuk membentuk keluarga, tetapi anak ini dinikahkan dengan orang pengantar makanan. Setelah 3 tahun menikah, dia menderita kesulitan, diejek oleh orang luar setiap hari. Bibiku terlihat sedih, Giselle menghela nafas. Sampah itu lebih baik jangan biarkan aku menabraknya, kalau tidak aku akan mematahkan kakinya. Itu telah menunda masa muda Nona Lani selama 3 tahun dan mematahkan kakinya sudah ringan sekali. Seseorang berkata. Melihat kata-katanya sendiri berhasil membangkitkan kebencian semua orang dengan Morphe, Giselle tidak bisa menahan senyum, kemudian berkata. Tapi kamu dapat yakin bahwa Lani telah melakukan satu hal benar, pernikahan 3 tahun, dia pisah ranjang dengan sampah itu, dia tidak memberikan barang wanita yang paling berharga untuknya. Jadi sekarang, anak itu masih memiliki tubuh yang sempurna. Pernyataan Giselle untuk menyoroti nilai Lani dan memberitahu semua orang untuk tidak khawatir. Lani masih perawan. Arti dari kata-kata itu dapat didengar oleh semua orang. Ini juga membuat pikiran semua orang semakin panas. Siapapun yang menikah dengan Lani juga berarti menikah dengan pohon beruang dan wanita tercantik di kota. Terlebih Lani adalah perawan. Dapat dikatakan bahwa Lani adalah kue yang jatuh dari langit, membuat semua orang ingin memakannya. Melihat keinginan banyak pembeli di bawah panggung berhasil bangkit, Giselle tersenyum, berkata. Karena para bos sudah tidak sabar, maka mulailah lelang sekarang. Malam pertama Lani, harga dasar adalah 5 miliar, setiap kali kenaikan harga tidak akan kurang dari 5 miliar. 8 miliar. Barley mengangkat papannya, sebuah ekspresi yang yakin dia akan dapat. Giselle kaget, meskipun dia sudah siap secara mental, malam pertama lelang Lani akan memiliki harga yang tinggi. Tetapi dia masih tidak menyangka masih permulaan sudah ada yang menambah 3 miliar. Barley, 8 miliar terlalu memalukan. Gadis seperti Nona Lani harusnya lebih tinggi, aku akan keluar 11 miliar. Di bawah panggung, seorang pria muda itu mengangkat papan itu. Meskipun dia juga mendambakan keindahan Lani, tetapi dia ingin campur tangan dalam bisnis Gunung Parayaman. Cukup menikahi Lani di rumah dan menginvestasikan uangnya di Lani. Cepat atau lambat dia bisa mendapatkannya kembali. Marco, pelelangan ini baru saja dimulai. Aku baru saja melakukan pemanasan, aku keluar 12 miliar. Dan tidak peduli berapa banyak kamu keluar, aku akan lebih 1 miliar lebih banyak daripada kamu. Barley tanpa menyerah, dua perusahaannya yang terdaftar memiliki nilai output lebih dari 100 miliar. Puluhan miliar dari mereka hanya seperti untuk makan dan minum. Wajah Marco berubah. Barley begitu keras kepala sehingga dia benar-benar ingin berebut dengannya. Semua orang saling melihat, tidak ada yang menduga ini hanya permulaan. Barley dan Marco sudah berebut. 20 miliar. Pada saat ini, ada suara di bawah panggung. Semua orang mengambil napas. Dia menaikkan harganya dengan sangat keras, ditambah 8 miliar sekaligus. Semua orang menoleh, hanya untuk mengetahui pemuda dengan rambut merah memegang papan itu. Pada saat ini, pemuda itu juga memegang seorang gadis Ukraina yang seksi dan mempesona. Tangan besar pemuda itu meremas dada gadis itu.
Gadis wajah cantik itu menjadi malu. Melihat semua orang menatap dirinya, pemuda berambut merah itu tidak malu-malu, tetapi sedikit meningkatkan kekuatannya, berkata, "Bosku, apa yang kalian lakukan? Lanjutkan." Tetapi tidak ada seorang pun yang terus menawar. Wajah Barley dan Marco menjadi sedikit jelek. "Tuan Finn, bukannya kamu sudah punya tunangan?" Marco bertanya. Pria muda berambut merah bernama Finn, pewaris keluarga di timur kota. Keluarganya sangat kuat di kota, aset keluarga telah melebihi 10 triliun. Benar-benar keluarga kelas atas. Menurut rumor, Finn sendiri sangat bernafsu. Hampir semua gadis cantik di 7 atau 8 universitas telah dipermainkan olehnya dan Finn sendiri memiliki tunangan yang dipesan oleh keluarga Zhang. Dia akan datang. Tidak ada yang menyangka. Tidak boleh datang jika sudah memiliki tunangan. Finn bertanya. Semua orang di sini, banyak dari kalian memiliki istri berwajah kuning di rumah. Bukankah kalian juga datang ke sini? Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang wajahnya memerah. Memang, beberapa dari mereka belum sepenuhnya memutuskan hubungan dengan yang dulu. Kali ini, jika mereka berhasil, mereka bisa menganggap Lani sebagai selingkuhan atau bercerai langsung dengan istri awalnya. Finn, kamu bercanda. Marco tersenyum dan berkata, karena Tuan Zhang juga menyukai Nona Lani, maka Marco tidak akan bergabung lagi. Aku berharap Tuan Zhang dan kekasih Nona Lani akan langgeng. Marco mengundurkan diri. Barley tidak rela. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan di belakang Finn, dia tidak berani bersaing lagi. Dia takut mayatnya akan melayang besok. Wajah Giselle di atas panggung agak mendung. Kehadiran Finn di luar dugaannya. Di antara orang-orang yang diundang Alex, tidak ada Finn karena dia memiliki tunangan dan tunangannya juga merupakan salah satu keluarga kelas atas di kota. Jika Finn benar-benar mengambil malam pertama Lani, tunangannya pasti tidak akan membiarkan keluarga Kusuma, apalagi dia. Lagi pula mengusir Finn, dia tidak berani melakukannya. Tuan Zhang keluar 20 miliar, apakah ada yang menaikkan harganya? Giselle bertanya. Dia berharap, pada saat ini, seseorang dapat menghancurkan pusat perhatian Finn, tetapi semua orang menundukkan kepala. Untuk memperjuangkan ini, tidak efektif untuk menyerahkan nyawa juga. 20 miliar sekali. 20 miliar dua kali. Giselle melirik semua orang lagi dan tidak ada yang menaikkan harganya. 20 miliar, 30 miliar. Suara terdengar dari belakang dan penonton terdiam sesaat. Benar-benar berani merebut dari Finn. Siapa ini? Kerumunan membelalakan mata mereka dan melihat ke belakang. Seorang pemuda tampan berjas putih datang dengan senyuman. Di belakang lelaki muda itu, mengikuti seorang wanita cantik yang terlihat seksi. Ekspresi wanita itu sangat lembut. Desis. Nei. Banyak orang menarik napas. Mengapa orang ini datang? Kegembiraan di wajah Finn juga menghilang untuk pertama kalinya. Giselle tidak menyangka Nei akan datang. Ketika Alex mengirim undangan, dia hanya mencoba. Nei datang. Dia tidak berharapan apapun, bahkan jika Nei masih lajang. Giselle tidak berpikir bahwa Nei akan menyukai Lani. Karena di belakang Nei adalah keluarga Jaya. Satu-satunya keluarga terkaya di kota, keluarga Jaya. Hudi Jaya, pria terkaya di kota, berasal dari keluarga Jaya. Nei adalah keponakan Hudi. Hudi tidak memiliki anak di bawahnya, jadi dia mencintai Nei, keponakannya. Selain itu, Nei juga sangat luar biasa. Dia telah dinilai sebagai 10 anak muda teratas di kota ini selama beberapa kali dan bakat bisnisnya juga luar biasa. Industri Win yang didirikan di kota hanya dalam 5 tahun. Pemimpin industri minuman keras. Orang hebat. Nei, apakah kamu ingin bersaing dengan aku? Tanya Finn. Persaingan. Nei tersenyum dengan jijik, berkata. Finn, apakah kamu tidak mengerti kata bersaing? Kedua orang memiliki kekuatan yang sama dan menginginkan sesuatu, maka itu disebut persaingan. Dan kamu, kekuatan apa yang kamu miliki? Aku akan memberitahumu secara langsung. Lani, wanita ini aku mau. Raja datang pun aku juga akan mengatakan ini. Sombong.
Kesombongan yang tak tertandingi. Tetapi tidak ada yang berani membantah, karena orang yang berdiri di belakang Nei adalah Hudi Jaya. Finn dikelilingi oleh rasa malu. Nei, kamu jangan keterlaluan. Finn berkata. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa menaikkan harganya. Aku tidak menahanmu. Nei berkata. Oke. Kalau begitu aku keluar 40 miliar. Kamu silahkan saja. Ekspresi Finn sedikit gila. Dia tidak kekurangan uang, tapi dia tidak akan membiarkan dirinya malu. Nei mengangkat alis dan berkata, 50 miliar. 60 miliar. Suara Finn serak dan matanya merah. Nei mengerutkan keningnya. Sepertinya ia sedikit kesal. Finn, si bodoh ini, tiba-tiba berani melawan dirinya. 140 miliar. Nei mengertakkan gigi. Peserta yang lain menahan nafas mereka. Tidak satu pun dari mereka yang bahkan berani menghela nafas. Mereka semua mengerti bahwa pada titik ini, barang-barang yang dilelang itu bukan hanya barang lagi, tetapi perjuangan, darah dan harga diri mereka. Dua generasi kedua yang super kaya, tidak ada yang mau mengalah. Pada saat ini, pasti ada satu yang akhirnya menang, dan ada satu pihak yang jatuh dengan terpenggal kepalanya. 160 miliar. Nei, jika kamu berani menaikkan harga lagi, aku bersumpah pada Tuhan tidak akan segan-segan lagi padamu. Finn meraung tajam. Ekspresinya agak sinis. Persetan. Berani-beraninya kamu bersumpah atas nama Tuhan. Nei mulai kesal. Meskipun dirinya yang datang hari ini membawa 200 miliar, dia tidak berniat menghabiskan semua uangnya. Prediksi awalnya, 20-40 miliar akan cukup untuk memenangkan lelang ini. Tapi rupanya, dia malahan bertemu Finn si bodoh, yang bagi seorang wanita, rela menghabiskan 140-160 miliar. Nei mulai merasa dilema. Ya, aku berani bersumpah demi Tuhan. Bukankah waktu itu kamu berkata bahwa Tuhan bahkan sudah tidak memihakmu? Haha, teruslah berusaha. Finn tertawa liar, matanya sinis. Tuan Zhang, Tuan Jaya, kalian berdua tenanglah, jangan marah-marah. Pada saat ini, Giselle berbicara sambil tersenyum dan mencoba membujuk mereka berdua. Jelas, Nei dan Finn, kedua orang berkepala panas, tidak peduli pihak yang mana yang kalah, pasti akan marah terhadapnya. Tapi baik keluarga Zhang maupun keluarga Jaya tidak akan bisa menyinggungnya. Karena Giselle pun tahu bahwa ia tidak berani untuk membuka harga yang tinggi setiap lelang, karena ia juga tidak pasti bisa atau tidak bisa menerimanya. Diam. Seharusnya Giselle tidak usah membujuk mereka, bujukan ini malahan membuat Nei merasa dihina. Apakah dia pikir ia tidak mampu membelinya? 199 miliar. Finn, apakah kamu masih berani? Nei menggertakkan giginya, matanya merah darah. Gila. Benar-benar gila. Hanya saja kali ini, Nei benar-benar mengerahkan segala kegunaannya. Tidak ada yang berpikir bahwa Nei akan membuka harga senilai 199 miliar langsung. 199 miliar. Untuk seorang wanita, belanjakan menghabiskan 199 miliar. Semua peserta pusing melihat mereka, walaupun ia kaya, tapi tidak seharusnya sampai seperti ini. Ekspresi Finn tiba-tiba menjadi tenang. Nei, kamu hebat. Nei, kamu luar biasa. Sudah berakhir. Ia tidak mau menambahkan lagi. Semua orang tiba-tiba terdiam. Nei juga tertegun, melihat Finn dengan ekspresi lucu dalam tenangnya. Dia merasa dirinya mulai panik. Tiba-tiba dia terpikirkan akan suatu kemungkinan, apakah dia dimainkan. Sejak awal, Finn telah memainkan teknik agresif. Wajah Nei tiba-tiba mengerut. Finn, kamu sedang mempermainkanku. Apa yang kamu maksud, Tuan Jaya? Finn mengerutkan kening. 199 miliar. Kamu yang menyebutnya sendiri, aku tidak memaksamu. Persetan. Jika Finn tidak berkata apa-apa, mungkin ia akan merasa lebih baik. Tapi begitu kata-kata tersebut keluar dari mulutnya, Nei segera menyadari bahwa dia benar-benar dibodohi. Tampilan marah Finn di awal hanyalah pura-pura. Termasuk penampilan histerisnya tadi juga. Tujuannya adalah untuk membuat dia tergoda dan membuat harga tertinggi. Nei malu setengah mati.
Dia baru saja mengatakan bahwa Finn adalah seseorang yang sangat konsumtif, bagaimana mungkin ia senekat itu? Nei saat itu sangat ingin muntah darah. Dia merasa hatinya berdarah. Ini bernilai 200 miliar. Meskipun dia punya uang, dia tidak ingin menghamburkannya seperti itu. Yang membuat Nei semakin tidak nyaman bukanlah kehilangan uang, tetapi harga dirinya. Harga dirinya ditekan oleh seorang pria yang hanya bisa bermain dengan wanita. Tuan Nei, jika kamu tidak mampu membayar 199 miliar, kamu boleh menarik tawaranmu tadi, dan aku yang akan membayar 160 miliar untuk membeli Nona Lani, kata Finn dengan ringan. Persetan. Siapa bilang aku tidak mampu? Bahkan sekarang, bahkan jika dia tahu dia dibodohi, Nei tidak bisa menarik lagi apa yang dia katakan, yang hanya akan membuatnya lebih malu. Ini, 199 miliar. Nei menggertakkan giginya dan mengeluarkan kartu bank emas hitam dari sakunya, dan menyerahkannya ke tangan Giselle. Tuan Nei, ini terlalu banyak, Giselle berkata sambil tersenyum. Dia tidak berani mengambil kartu ini setelah semua hal ini terjadi. Walaupun memang ada 199 miliar di dalam kartu ini, tapi ia tidak berani mengambil dan menggeseknya. Pakailah. Nei menamparkan wajah Giselle dan berteriak. Aku memintamu untuk mengambilnya. Apakah kamu memandang rendah tuan muda ini? Tuan Nei, tidak mungkin. Beraninya aku memandang rendah dirimu. Giselle menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Berteriak panik, dia tidak pernah memikirkannya. Dan dia, yang begitu kaya, suatu hari akan memberikan 100 miliar kepada dirinya. Di depannya, tidak berani menerimanya. Nona, tolong terima. Nei tidak akan kekurangan uang. Finn tersenyum. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Giselle, ia takut menerima 100 miliar ini karena Nei pasti akan membalas dendam padanya. Dan boleh dikatakan, Giselle termasuk wanita yang pintar. Dengan karakter buruk seorang Nei, dia pasti akan membalaskan dendamnya. Pakailah. Nelson kembali menamparkan wajah Giselle. Sial, Jalang. Jika kamu tidak menerima kartu ini, aku akan membunuhmu hari ini. Nei mengancam dengan ganas, telah membuatnya cukup malu. Dan sekarang si Giselle, bahkan berani membuatnya malu. Ia akan membunuh mereka semua. Aku akan menerimanya. Tuan Nei, jangan pukul aku lagi. Jika Nei sudah berkata demikian, Giselle tidak berani mengatakan apapun lagi. Jika menyangkut balas dendam Nei, hanya bisa berhati-hati. Melihat Giselle yang menerima kartu itu, wajah semua orang menjadi heran. Tidak ada yang menduga bahwa lelucon seperti ini akan terjadi. 199 miliar layaknya sebuah bom waktu. Satu terpaksa untuk memberikannya, yang lain takut untuk menerimanya. Hanya bisa dikatakan bahwa kali ini Finn memanglah seorang jenius. Ia benar-benar sudah mengelabui semua orang, dan membuat Nei sampai ia pun jatuh ke perangkapnya dengan lancar, dan dia tidak sadar. Kamu sudah menerima uang ini, jadi besok malam antarkanlah Lani ke Queen Building. Jika aku tidak melihat siapapun, maka kalian bertiga akan kubiarkan lompat dari atas bangunan. Nei memandang Giselle dengan penuh amarah. Meskipun ia telah mencapai tujuan pelelangan ini, ia tidak bahagia sama sekali. Sebaliknya, dia sangat sakit hati, karena harga yang dia bayar terlalu tinggi. Menghabiskan 199 miliar, hanya untuk dianggap sebagai lelaki genit. Dan kamu, Finn, berani menyinggung tuan muda ini. Kamu harus siap membayar harganya. Sebelum pergi, Nei mengancam dengan kejam lagi. Tapi tidak seperti Giselle, yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki latar belakang. Karena Finn berasal dari keluarga Zhang, jadi dia tidak bisa balas dendam kepada Finn di sini. Tapi setelah pergi dari sini, ia akan membalaskan dendamnya perlahan demi perlahan. Oke, aku tunggu, Finn berkata dengan sombong.